Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam syahrul qiyam alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa jiwa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah nasihat yang tidak hanya untuk pemirsa sekalian, namun lebih khusus bagi diri saya pribadi, agar kita bersama senantiasa memperbaiki diri di bulan suci. Semoga kelak mendapatkan rahmat, maghfirah dan ampunan dari Allah Rabbul Izzati. Amin ya mujibas sailin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 golongan yang dirindukan surga. Setiap umat Islam di dunia tentunya mendambakan kehidupan akhirat yang penuh dengan nikmat surga. Artinya, keberadaan surga memang menjamin kehidupan bagi mereka yang hidup di dalamnya dengan penuh kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang kekal. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang golongan-golongan yang dirindukan oleh surga. Namun, ada 4 golongan yang paling dirindukan. Siapa saja mereka? Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wasaimi fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan 4 golongan. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan, orang yang memberi makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan, dan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari hadis tersebut kita dapat mempelajari dan mengetahui 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran bukan hanya mereka yang membaca Al-Quran saat bulan suci Ramadan tiba. Mungkin dari kita saat ini membaca Al-Quran 1 tahun sekali ketika tadarus di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, agar kita menjadi golongan yang dirindukan oleh surga, jadikanlah Al-Quran sebagai jiwa dalam kehidupan. Membacanya, memahaminya, dan mempraktekannya dalam setiap keseharian kita. Karena mereka yang senantiasa membaca Al-Quran akan senantiasa mendapat hidayah, rahmat, dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua yaitu orang yang dapat menjaga lisan. Agar kita menjadi golongan yang dirindukan oleh surga, maka kita perlu berupaya melatih diri kita untuk menjaga lisan kita. Menjaga lisan bukanlah perkara yang mudah. Mungkin banyak di antara kita yang sampai detik ini seringkali membicarakan keburukan orang lain yang biasa kita kenal dengan istilah ghibah. Ghibah adalah perkara yang mudah untuk dilakukan, sehingga perlu pembiasaan untuk melatih diri kita agar kita terhindar dari perkataan-perkataan yang buruk. Mengucapkan hal yang buruk dengan lisan kita saat ini tidak hanya sekedar perkataan lisan verbal, namun menjaga lisan non-verbal. Apa yang dimaksud dengan perkataan lisan yang non-verbal? Karena di era digital, sosial media saat ini menjadi sebuah platform bagi masyarakat kita untuk mudah mengomentari orang lain di sosial media. Sehingga menjaga lisan salah satunya juga menjaga perkataan non-verbal dengan sosial media. Tidak mudah mengomentari kehidupan orang lain, membagikan perkara yang mungkar, dan menyebar kebencian melalui sosial media sehingga menimbulkan perpecahan di tengah umat Islam dan umat dunia. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama di bulan suci Ramadan menjaga lisan kita, menjaga jempol kita, menjaga perilaku kita agar tidak menyakiti orang lain dengan apapun yang kita lakukan, termasuk media sosial. Golongan yang ketiga adalah orang yang memberikan makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Ini merupakan hikmah dan nilai luhur
yang diajarkan oleh Islam untuk peduli terhadap sesama manusia. Ini merupakan visi kemanusiaan di mana kita sesama umat Islam perlu memperhatikan saudara kita yang sedang kelaparan. Karena dengan peduli kepada mereka yang sedang tidak beruntung hidupnya, kita dapat belajar, kita dapat menilai bahwa banyak di sana yang perlu kita bantu. Kita dapat menilai bagaimana diri kita agar bisa peduli terhadap orang lain, sehingga di sana merupakan sebuah perwujudan keimanan dan ketakwaan seseorang. Karena dengan kepedulian kita dapat mempelajari hikmah sebuah kehidupan. Golongan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini mari kita perkuat iman kita dan ketakwaan kita dengan berpuasa, dengan mengharap ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keikhlasan dan ketakwaan, maka kita akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Betapa bulan suci Ramadan, bulan yang mulia yang memiliki berbagai macam keutamaan. Salah satunya adalah orang yang dirindukan oleh surga. Masya Allah, betapa mulianya pahala dan keutamaan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Semoga kita mendapatkan syafaat, hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Amin ya mujibas sa'ilin. Akhirnya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.